pola dulu, pola dari kertas koran itu. Jadi dari itu membuat bagan, skema, kemudian ada penjelasan. Kemudian yang lebih kompleks itu alur. Nah, kesemuanya ini nanti dalam penelitian saudara di skripsi itu ada kerangka pikir. Jadi orang akan memahami suatu pendapat dari tulisan di skripsi itu dengan membaca kerangka pikir. Nah, ini kerangka pikir kita itu adalah dari mata kuliah, dari materi pendidikan Pancasila. Itu yang jelas harus kita perhatikan. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan dulu pola pikir dan alur pikir. Ya. Tapi sebelumnya, ini adalah sudah pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 itu bersamaan sudah cuti bersama kalau tidak salah, tanggal 29 April ya. Nah, kemarin dengan kelas B itu kita akan mencari hari lain yang mungkin Mas Halim bisa berdiskusi dengan temannya, bisa sama antara kelas A dan kelas B ya, sebelum hari Jumat ya, mungkin nanti saya berikan waktu. Saya itu yang tidak bisa dicatat Mas Halim, Pak Pran yang tidak bisa, halo. Saya itu Senin jam 10 sampai 12 tidak bisa. Selasa itu dari jam pagi sampai jam 1 itu tidak bisa ya, satu. Kemudian Rabu itu saya tidak bisanya jam 1 sampai jam 3, 1 sampai jam 5 ya, Rabu. Kemudian Kamis itu jam pagi ini setengah 8 sampai Kamis itu sampai 2 jam 9 ya, sampai jam 12 ya. Itu nanti Mas Halim bisa berbicara dengan Nolina dari kelas B, mungkin bisa sama-sama ya, karena soalnya saya buat sama itu ya. Kemudian kita akan masuk pada penjelasan materi ini. Sudah bisa dilihat, Mas Halim? Ya, jadi kita akan nanti di ujian UTS-nya itu membuat pola pikir dan alur pikir. Dari materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4. Ya. Nah, pola pikir itu apa? Pola pikir itu merupakan penalaran seseorang dalam mengingat kembali pengetahuan yang tersimpan. Jadi, Anda tahu bahwa sudah belajar dari topik 1 sampai 4. Jadi sudah pengetahuannya tersimpan di otak kita, kembali kita nalarkan, ya, mengingat kembali. Tentu ada asumsi yang diyakini dipergunakan mencari informasi, mengolah dan menyimpulkan. Ya, itu adalah pola pikir. Nah, pola pikir ini ada yang deduktif dan ada yang induktif. Ya, ada yang deduktif dan induktif. Deduktif itu dari umum ke khusus. Kalau induktif dari khusus ke umum. Jadi cara mengingatnya EKUDUK, ikuduk. Induktif itu dari khusus ke umum, deduktif itu dari umum ke khusus. Ya. Nah, apa pada pola pikir ini? Ya. Kalau yang pada deduktif itu ada membuat dugaan, memanipulasi, menyusun argumen dan fakta, memeriksa kesahsian, kebenaran, dan menarik kesimpulan. Nah, pada
UTS besok itu adalah pada menarik kesimpulan karena menyimpulkan solusi dan masalah. Kalau yang lain kita tidak masuk. Jadi deduktif yang kita gunakan adalah menarik kesimpulan. Itu yang kita rencanakan besok. Kapan nanti ditentukan. Kalau tidak bisa ya kita mengadakan sesudah hari raya. Ya, itu yang. Tapi mohon kalau bisa ya sebelum tanggal 29. Nah, kemudian pola berpikir induktif ini adalah pola berpikir dari analogi, membuat dugaan, generalisasi, pembuktian generalisasi. Jadi ada yang kita bisa lakukan adalah analogi, mengamati pola yang terjadi. Ya, mengamati pola yang terjadi. Ini adalah pola berpikir atau pola pikir. Nah, sedangkan alur pikir ini adalah langkah pelaksanaan penelitian dimulai dengan adanya minat untuk mengetahui fenomena tertentu. Selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode. Yang utama bahwa hasil akhirnya melahirkan gagasan atau teori baru. Kalau Anda di S1 belum teori baru gagasan. Sehingga merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti. Nah, pola dan alur pikir ini disajikan dalam bentuk bagan, dalam bentuk skema. Ya. Jadi untuk membantu memahami, jadi orang bisa memahami kehendak kita dalam melakukan penelitian, tapi ini penelitian dalam bidang Pancasila. Kita harus membuat bagan. Tentu bagan ini juga dijelaskan. Contoh bagannya. Ini pola pikir yang judulnya adalah tentang implementasi dari SPLK, satu kegiatannya. Dia bisa industri, bisa petani. Bisa positif, bisa negatif, yang semuanya itu ada analisis. Jadi target kebijakan, dampak, kemudian analisis. Ini satu contoh pola pikir. Kemudian contoh pola pikir yang lain, itu adalah kita bisa membedakan garis-garis ini. Jadi garis yang lurus ini garis yang mempengaruhi. Garis yang putus-putus ini adalah garis perancu. Garis yang utuh itu variabel bebas, variabel terikat, itu ada di situ. Bisa kita, karena dihipotesa, ya dihipotesa kalau suatu penelitian, suatu studi itu harus ada hipotesa. Hipotesa itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Tapi nanti saudara di mata kuliah metodologi, ya. Nah, kemudian contoh pola pikir yang lain ini dalam bidang hukum. Jadi optimalisasi dari kerjasama penanganan tindak, ya, penanganan tindak pidana misalnya. Maka di pola pikir ini ada subjek, ada metode, ada objek. Walaupun juga ada output, entah juga termasuk outcome. Ya, ini adalah satu yang semuanya digambarkan dari apa? Dari bagan. Dari bagan kita bisa menggambarkan. Nah, kalau yang alur pikir dengan judul yang sama, ini adalah proses pemecahan masalah. Jadi kita tadi deduktif dan induktif, deduktif pada menyimpulkan, induktif pada analogi. Ya, jadi kita akan tahu proses penyelesaian masalahnya pada pola pikir, jadi lebih kompleks pada penyelesaian masalah. Nah, di pola pikir dan alur pikir ini kita mencari yang disebut dengan kata kunci, ya, dengan kata kunci. Nah, kata kunci ini kita bisa wujudkan dalam bentuk variabel. Variabel terikat dan variabel bebas, variabel X dan variabel Y. Ini, ya.
Contoh yang diaplikasikan oleh kakak saudara di kimia itu, ya, ini yang bimbingannya Pak Pran. Mereka membuat skripsi sinergitas adsorpsi fotodegradasi komposit tanah andisol dan TiO2 pada optimasi penurunan konsentrasi zat warna rodamin. Nah, kalau kita cari kata kuncinya, keywordnya, ini adalah adsorpsi fotodegradasi, kemudian tanah andisol dan TiO2, kemudian rodamin. Nah, dari tiga ini kita buat dengan pola pikir, alur pikir yang membentuk kerangka pikir. Kerangka pikirnya tadi apa? Adsorpsi dan fotodegradasi. Ada rodamin. Kemudian ada komposit tanah. Ini adalah satu bentuk bahwa dari judul skripsi kakak saudara itu, alur kerangka pikirnya adalah seperti ini. Jadi pada adsorpsi fotodegradasi rodamin itu ada hasil optimumnya, campuran dari rodamin dan komposit ini dilakukan secara BEP, ya. Kemudian tanah andisol berfungsi sebagai adsorben, TiO2 berfungsi sebagai pemecah atau degradasi. Karena campuran antara andisol dan TiO2. Itu ya, itu bentuk pola pikir. Nah, yang kedua adalah sinergisitas komposit andisol pasir Bondre. Ini baru saja ujian ya. Sebagai adsorben dan kinetika reaksi serta mekanisme reaksi logam berat krom hexavalen. Nah, ini kalau kita lihat kata kuncinya andisol pasir Bondre, kemudian adsorben, ada kinetika reaksi, ada mekanisme reaksi, dan logam krom. Maka di sini akan muncul tanah andisol, ya. Kemudian juga kita akan tahu tanah andisol itu dilakukan supaya dan pasir Bondre supaya dia bisa mengadsorpsi, dilihat luas permukaannya, mekanisme reaksinya, dan dikarakterisasi dengan FTIA, dengan XRD, dengan AA. Ya. Nah, proses yang terjadi ada adsorpsi, ada pH larutan, ada suhu karbonasi, ada waktu kontak, dan ada rasio komposisi. Pada komposisi berapa dia adsorpsinya bisa menjerap secara baik. Ya, ini adalah untuk apa namanya untuk skripsi kimia. Sekarang kita masuk pada Pancasila. Ya. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada suatu judul dari penelitian di pendidikan Pancasila, seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila bukanlah berdiri sendiri, secara sendiri-sendiri, namun bila dikelompokkan maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu sebagai dasar filsafat negara dan pada pandangan hidup bangsa. Menurut saya, ini kata kuncinya yang saya beri merah ini. Jadi kedudukan dan fungsi Pancasila, dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa Indonesia. Kita tarik di sini kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, ada kedudukan Pancasila, ada fungsi. Kemudian kita ada dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa. Ini sudah disebut dengan pola pikir. Jadi pola pikir itu dibuat dari keywordnya, kata kuncinya.
Alur pikir dibuat dari keywordnya tapi lebih kompleks. Nah, apa keywordnya dari judul di atas ini? Nah, ini alur pikirnya. Jadi tadi kedudukan jadi kalau kita lihat tadi sederhana pola pikir ini. Nah, kemudian alur pikir akan lebih kompleks. Jadi kedudukan Pancasila ada dasar negara, ada asas kerohanian, ada tertib hukum, ada cita-cita hukum. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, sumber, segala sumber, kemudian jiwa bangsa. Ini akan menjadi tadi dasar filsafat dan pandangan hidup. Dasar filsafat bisa diuraikan juga. Pandangan hidup itu bisa diuraikan juga. Cara memandang, pegangan dan pedoman hidup, membangun bangsa, memberi persetujuan bangsa. Nah, ini adalah pola pikir. Jadi, dari judul di atas ini, dibuat pola pikir yang begini, dan dibuat alur pikir yang seperti ini. Ya, nah, kita yang lain. Sekarang kita bicara mewujudkan Pancasila sebagai statement, sistem etika agar terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah satu penelitiannya. Nah, ini bisa dijelaskan dalam pola pikir ini seperti ini. Jadi kalau tadi di samping membuat skema, kita juga bisa memberi penjelasan. Jadi antara pola pikir dan alur pikir ada bagan, sekaligus ada penjelasan. Ya, jadi penjelasannya ini saudara yang kuasai. Dari diskusi kemarin, sejak topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, itu bisa dijelaskan. Tapi memang dari keywordnya, dari kata kuncinya, ya. Nah, ini. Nah, penjelasan yang lain juga kita bisa menjelaskan seperti ini. Jadi kita bisa menjelaskan dengan sistem ini, bisa menjelaskan dengan sistem ini. Ya, jadi ini penjelasan. Jadi membuat pola pikir dan alur pikir sekaligus penjelasan. Jadi di ujian nanti saya akan membuat satu statement, pernyataan. Saudara yang menguraikan pola pikir dan alur pikirnya. Kalau tidak menguasai materi, hanya memang karena ini daring, saudara masih bisa buka di internet, buka catatan, ya. Jadi lebih jawabannya pasti lebih bagus, ya. Ini juga sama, alur pikir dari bentuk skema. Ya, alur pikir dari bentuk skema, jadi ada tujuan ya, dan ada kesimpulan. Mungkin ada pengertian. Ya, nanti kita coba. Nah, kemudian dari pola pikir Pancasila sebagai paradigma kodrat manusia, bisa modelnya seperti ini. Nah, jadi ada tujuan, ada pengertian, ada sifat dasar, ada bentuk. Jadi saudara tinggal menampilkan dalam bentuk gambar juga boleh. Yang akhirnya kriterianya tergantung pada sila 1, sila 2 sampai sila 5. Ya, ini adalah bentuk dari pola pikir tadi. Ya. Nah, penentuan kata kunci atau keyword ini sekali lagi berdasarkan, nah kita memandangnya seperti apa? Mungkin saya dengan Mas Halim beda. Misalnya satu contoh pernyataan seperti ini saya memberikan kata kunci yang saya merah. Kedudukan dan fungsi Pancasila, dasar filsafat hidup, dasar filsafat negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu kita buat pola pikir dalam bentuk bagan, ya. Nah, ada lagi mewujudkan Pancasila sebagai kehidupan ini tadi, maka pola pikirnya bisa dijelaskan seperti ini.
Nanti saya share, sebentar lagi saya share di grup. Ya, oke. Penjelasannya juga bisa seperti ini. Ya. Jadi penjelasannya bisa dalam bentuk begini, bisa dalam bentuk begini. Oke, sekarang silahkan saudara berpikir satu dua menit, manakah judul 1, 2 ini keyword atau kata kuncinya. Ya, kata kuncinya. Akan saya tanyakan nanti, mungkin Mas Salim, mungkin Mbak Yulia, bisa yang lain akan saya tanya. Monggo 1-2 menit. Ya. Jadi besok UTS-nya adalah seperti ini. Saya memberikan, ya, saya memberikan apa namanya, pernyataan, ya. Ya, kemudian yang 3-4 silakan.
Oke, kita mulai ya. Stianto Arif Widakto, ada nggak? Stianto Arif Widakto. Iya, ada Pak. Coba yang nomor 1, itu apa kata kuncinya? Menurut saya kata kunci yang pertama itu Pancasila, dasar negara, pandangan hidup bangsa. Pancasila, dasar negara, pandangan hidup bangsa. Ya. Iya Pak. Oke, Samsul Huda? Iya Pak. Kalau saya, dinamika perwujudan Pancasila, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa. Oke, jadi ada beda ya. Kemudian Valentina Kusumaningrum. Apa Iya, nomor Pak. 1? Saya juga itu, sama Pak. Nulisnya dinamika perwujudan Pancasila, dasar negara, sama pandangan hidup bangsa. Oke, terima kasih. Sekarang nomor 2. Ya. Halim, Mas Halim. Ya. Peran Pancasila di mata hukum gitu ya. Oke. Kemudian Yulia Sandi yang nomor 2. Kalau saya, ideologi Pancasila, sumber tertib hukum, peran Pancasila di mata hukum. Oke. Intan Adela Rizky nomor 2. Ya, Prof. Nomor 2 kalau saya ini ada ideologi bangsa, kemudian Pancasila, Panca, Sila, kemudian sumber tertib hukum dan peran yang sangat penting. Oke, ya. Sekarang nomor 3. Ya. Cindy Permata. Baik, Prof. Kalau menurut saya yang nomor 3 ada makna ideologi Pancasila, keseluruhan pandang, cita-cita, keyakinan, nilai bangsa, normatif, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Prof. Oke. Nindi Samira. Iya, Prof. Kalau menurut saya yang nomor 3 itu makna ideologi Pancasila, keseluruhan pandang, cita-cita, keyakinan, nilai bangsa. Udah, Prof. Oke. Kairunisa nomor 3. Menurut saya, makna ideologi Pancasila, keseluruhan pandang, cita-cita, keyakinan, nilai bangsa Indonesia, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke. Rizka nomor 4 apa? Kata kuncinya. Nomor 4, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila, dan peran yang berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Ya, Deviana? Kalau menurut saya, Prof, itu pendidikan Pancasila, terus menghasilkan mahasiswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia, dan dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Oke. Rizky Kurnia Pratama? Kalau menurut saya itu ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, lalu keimanan dan akhlak mulia, lalu berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab, Prof. Ya, oke, sudah pinter semua berarti. Nah, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 ini membuat pola pikir nomor 1. Ya, kelompok 1 membuat pola pikir nomor 1. Jadi bagan dan penjelasannya. Kelompok 7, lalu kelompok 7, membuat alur pikir nomor 1. Ya. Kelompok 1 membuat pola pikir nomor 1, kelompok 7 membuat alur pikir nomor 1. Kelompok 2 membuat pola pikir nomor 2,
kelompok 6 membuat alur pikir nomor 2. Kelompok 3 membuat pola pikir nomor 3. Kelompok 5 membuat alur pikir nomor 3. Kelompok 4 membuat alur pikir nomor 4. Ya. Oke, saya beri waktu 30 menit untuk berdiskusi, nanti mempresentasikan satu-satu. Ya, ini akan saya kirim ke grup ya. Ya. Oke, silakan untuk berdiskusi dipimpin oleh ketua kelompok. Sudah saya kirim, bisa dicek di grup ya.
Sudah siap belum kelompok 1? Iya, Pak. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi pola pikir dan alat pikir kelompok kami. Yang dengan pernyataan yaitu perubahan pun selalu terjadi dari masa ke masa dan ikut menyumbang dalam dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kata kuncinya di sini ada dinamika perwujudan Pancasila, dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pola pikirnya kami membuatnya seperti ini. Terus untuk Pancasila adalah penjelasannya itu Pancasila sebagai dasar negara adalah menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan Pancasila yang dimiliki oleh suatu negara dan diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Terus yang selanjutnya ada dinamika Pancasila, yaitu pada masa awal kemerdekaan, itu ada pemberontakan Partai Komunis atau PKI di Madiun, pemberontakan DITII, pemberontakan RMS, ada pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta, ada perubahan RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus pada masa Orde Lama, yaitu ada Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor X/1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua ada Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Selanjutnya ada Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Selanjutnya ada G30 SPKI. Terus pada masa Orde Baru itu ada rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, ada pemerataan bangunan, terus ada menyamakan keadilan bagi setiap daerah, masalah KKN, membatasi hak pendapat, terus dui fungsi ABRI.
pada masa reformasi itu ada B.J. Habibie maju sama kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kami membuat, untuk alur pikir, kelompok kami membuatnya seperti ini. Bisa di-scroll ke bawah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jadi ini hasil diskusi kami dari kelompok 7, yaitu alur pikir dinamika perwujudan Pancasila. Dinamika perwujudan Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dasar negara menjadi awal kemerdekaan dan orde lama, sedangkan pandangan hidup bangsa menjadi orde baru dan reformasi sekarang. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai-nilai dasar negara, nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, Pancasila baru bentuk oleh BPUPKI dalam melaksanakan banyak terjadi penyimpangan dan ingin mengganti posisi Pancasila sebagai dasar negara seperti pemberontak PKI, DI, dan masa Orde Lama. Diberlakukan demokrasi terpimpin, timbulnya berbagai penyimpangan seperti yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Nomor 2, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Dan yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada masa reformasi, B.J. Habibie sebagai Presiden dan keinginan mengganti Pancasila sebagai dasar negara sudah berkurang. Demikian dari kelompok kami, bisa dilanjutkan. Saya izin share screen ya. Oke, jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang pernyataan sebentar. Oke, langsung lanjut aja ya. Di sini kami menyimpulkan
pola pikir seperti gambar yang di atas. Untuk penjelasannya yaitu Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar mengatur penyelenggaraan pemerintah. Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sumber hukum dari dasar negara adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh UUD 1945. Pancasila sebagai sumber segala hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR nomor 10 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sumber hukum diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang kemudian menjadi falsafah negara, maka Pancasila merupakan alat penguji setiap peraturan yang berlaku, apakah ia bertentangan atau tidak dengan Pancasila, sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, baik formil maupun material. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber hukum, yaitu yang pertama, sebagai ideologi hukum Indonesia, lalu yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, dan yang terakhir, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Upaya yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum dalam sistem hukum nasional yang pertama, yaitu menjadikan Pancasila sebagai aliran hukum agar tidak terjadi disharmonisasi hukum akibat penerapan pluralisme hukum. Dan yang kedua, menganggap Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila mempunyai kekuatan mengikat terhadap segala macam peraturan perundang-undangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Halim. Ya, baik. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai tugas yang nomor 2, yaitu tentang alur pikir. Jadi di sini alur pikirnya dapat dilihat ada yang pertama ideologi bangsa, itu Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah aturan dalam 5 rincian dibagi menjadi 2, Panca dan Sila. Panca ini memiliki arti 5, sedangkan Sila itu memiliki arti atau asas. Nah, lalu Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia ini memiliki 4 syarat, yaitu kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut, yang untuk Indonesia adalah pemerintahan Republik Indonesia. Lalu syarat yang kedua yaitu kesatuan asas kerohanian,
yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, yang untuk Indonesia adalah Pancasila. Lalu yang ketiga, satuan waktu, yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia adalah sejak tanggal 18 Agustus 1945. Lalu yang keempat, kesatuan daerah, sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia adalah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai Merauke. Lalu bagian yang sebelah kanan, yaitu Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia, itu memiliki posisi yang lebih tinggi dari konstitusi dan memiliki peran yang sangat penting di mata hukum. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum itu mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama, ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Dan yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Sekian presentasi dan penyampaian hasil jawaban dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pola pikir yang ketiga. Untuk pernyataannya, makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk kata kuncinya, makna ideologi Pancasila, keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, nilai bangsa, normatif, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dan untuk pola pikirnya, kami mengambil konsep seperti ini. Jadi dimulai dari ideologi Pancasila terlebih dahulu, kemudian ada pandangan, cita-cita, keyakinan, nilai bangsa Indonesia, dan keempat ini akan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan untuk pedoman sikap bermasyarakat Indonesia. Artinya masyarakat Indonesia harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia itu memiliki arti bahwa menjadikan rakyat Indonesia sebagai rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian Pancasila sebagai keyakinan falsafah kehidupan bangsa adalah Pancasila sebagai dasar arah tujuan bagi bangsa Indonesia agar dapat mencapai cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan penunjuk hidup bagi bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia, artinya Pancasila sebagai ciri khas kehidupan bangsa Indonesia. Ya, mungkin kurang lebih seperti ini dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Kelompok 5 dan 4, monggo. Izin share screen ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Setianto Arif Fidabdo sebagai perwakilan dari kelompok 5. Jadi di sini kita akan menyampaikan hasil diskusi tentang alur pikir dari makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sebelumnya mungkin mohon maaf tadi kita ada sedikit kendala di pembuatan ininya. Jadi ada beberapa yang mungkin tidak tercantum, tapi semua sudah kita jabarin di bawahnya. Nah, yang pertama, ideologi Pancasila itu sendiri merupakan norma dasar yang menjadi payung kehidupan berbangsa yang menaungi semua warga negara dari berbagai suku, adat, budaya, bahasa, agama, hingga afiliasi politik. Yang kedua, sebagai inti dari nilai-nilai budaya Indonesia, Pancasila juga disebut sebagai cita-cita moral bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia juga memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber cita-cita moral bangsa dan menjadi bentuk budaya Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai nilai bangsa. Nilai Pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal atau menyeluruh, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, ini ada contoh penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menghormati dan bekerja sama antar semua agama dan para bangun kepercayaan walau memiliki kepercayaan yang berbeda. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak serta kewajiban antar semua manusia tanpa ada beda-bedakan golongan atau ras dan sebagainya. Yang ketiga, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilaksanakan secara kekeluargaan. Dan ini terakhir ada dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara itu terkandung dalam TAP MPR nomor 18 tahun 1998 yang isinya tentang cara dalam melakukan pengamalan dan penghayatan Pancasila. Kemudian isinya terkandung dalam sebuah UUD 1945 yang merupakan pandangan hidup bangsa dan negara. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kurangnya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Nur Aini dengan NIM M03211053. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pikir dari tema yang keempat. Tolong di scroll ke bawah. Nah, pendidikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sendiri adalah suatu mata pelajaran yang dirancang untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana yang diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nah, PKN sendiri ini dimaksudkan agar mahasiswa yang mendapatkannya dapat memiliki akhlak mulia yang dapat dicerminkan dari perilaku sopan santun, beretika, dan dapat saling tolong-menolong. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan Pancasila ini juga dimaksudkan agar para mahasiswa atau pelajar-pelajar yang mendapatkan pendidikan Pancasila ini dapat memiliki keimanan yang baik, dicerminkan melalui rajin beribadah, toleransi antar umat beragama, dan mengamalkan Pancasila dengan baik. Nah, keimanan dan akhlak mulia ini sendiri itu termuat dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia itu nilai-nilainya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Pancasila sendiri ini merupakan ideologi bangsa Indonesia. Jadi dalam kelima silanya ini Pancasila digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai dasar dari bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya Pancasila ini ketika diamalkan dengan baik juga dapat menimbulkan peran efektif dan bertanggung jawab.
peran efektif dan bertanggung jawab ini sendiri merupakan Pancasila yang bersumber dari nilai pribadi bangsa Indonesia, dapat berperan efektif untuk membentuk akhlak dan keimanan mahasiswa. Jadi ini dapat diimplementasikan melalui sikap-sikap warga negara yang taat dan tertib hukum, kemudian sikap warga negara yang sadar hak dan kewajibannya. Mungkin seperti itu saja pemaparan dari kelompok 4. Terima kasih semuanya. Oke, saya mengucapkan terima kasih karena sudah bisa memberikan pola pikir dan alur pikir. Saya berharap nanti pada UTS tidak ada kesulitan ya. Jadi seperti itu, Mas Salim nanti bisa berkoordinasi dengan PJ kelas B, nolin apa siapa ya? Kalau bisa sama-sama nanti sebelum 29 ya. Kita cepat gitu. Oke, terima kasih. Silakan ditutup, Mas Salim. Waalaikumsalam, kita live ya. Oke, terima kasih semuanya. Baik, Prof. Ya. Terima kasih. Recording stopped.